Oke, ketemu lagi di channel Paracetamol. Paraket soalnya pakai X. Oke, Paracetamol. Sekarang temenin sama kakak cantik di samping saya, kakak Galuh Tiara. Oke. Hai. Gitu ya. Apa ya? Yang akan mendengarkan curhatan dari seorang yang kemarin ceritanya itu di Kenapa? dikhianati ya sih. Oh, dikhianati. Dizolimi sama temannya. Ah. Jadi dia di dalam mobil itu dicabuli. Serius? Serius? Iya. Aku tuh gak bisa digituin. Jadi dia dikhianati temannya soal bisnis dan lain-lain, sampai ngaruh di percintaannya juga putus, sampai dijelek-jelekin ke teman-temannya yang lain. Tapi teman-temannya yang lain tuh ngerti akhirnya, oh iki si Fanta ini yang benar. Oh. Kemarin dia kasih inisialnya Fanta. Fanta. Kenapa Fanta? Kenapa tuh? Soalnya dia merah. Ada hitam Coca-Cola. Kalau dia putih berarti Sprite. Oke. Jadi ngono. Si Fanta itu cerita kalau ya si X ini sampai ngerusak hubungannya sama pacar, sama bisnisnya di kopian sampai udah tutup. Dan ya dia kemarin cerita di situ. Oke. Katanya udah nyambung lagi. Oh, ini mau lanjut. Kita lanjutkan. Kakak Fanta, gimana Kakak Fanta? Halo Kak Fanta. Oke. Selamat malam. Malam Kak Fanta. Kita lanjut cerita. Apa kamu mau lanjut dugem? Sorry. Gimana? Kemarin ceritanya kan sampai ini yo, apa Van? Sampai putus terus akhirnya apa? Bisnismu juga tutup. Parah loh itu. Terus sampai mana ya? Kalau aku belum aku belibet. Kalau apa? Dari kamu sih? Aku nanya. Tadi saya mana sih bahwa dia putus. Dia sampai putus ya ini kemarin ceritanya ya? Saya putus sama cewek lama. Sama ceweknya. Ya aku nggak tahu soalnya awalnya. Kamu Iya, anu sih ya. Iya. Korek ya. Iya, korek dulu nanti aku susul. Rela dikorek Van, asik. Fanta. Halo. Oi, Rela dikorek gak? rela dong. Susah dikorek-korek, Mas. Oh iya, kok bahaya sih? Soalnya cowok loh, kok dia bisa dikorek-korek. Bahaya. Kemarin sampai ke bisnis, ke percintaan. Gimana? Lanjutin dong ceritamu dulu. Aku mau tanya sih. Oh, kamu mau tanya? Oke. Kalau ke sisi lebih sensitif, ke keluarga sampai nggak? Oh. Kemarin kan kata lu juga si X ini masih sahabat, bener-bener udah temen, udah kayak saudara gitu. Ke keluarga ngaruh gak sih hubungan lu sama si X? Oh, ini temennya ceritanya deket banget gitu sih. Deket banget. Yang sampai apa maksudnya kayak sahabatan? Udah dianggap kayak keluarga sendiri. Itu ngaruh nggak sih, Fanta? Enggak sih. Enggak ya, enggak sampai yang Mungkin enggak parah banget. Ngaruh. Cuman ya paling 40% lah. 40%. 40% tuh seberapa ngaruhnya? 40% mu? Apakah sampai orang tua ngapain sih bisnis sama si X? Ngapain sih? Gitu nggak? jadi nggak percaya gitu. Iya sih. Pertamanya itu kayak bokap gue nggak percaya gitu loh. Kenapa lu harus sama dia gini. Cuman gue lebih membantu dia aja sih tujuan awalnya. Membantu dianya buat survive. Daripada nggak ngapa-ngapain ya. Mending nipu lu. Gak guyon. Iya.
Terus kita mau bahas apa ini? Enaknya ini. Enggak, aku masih mau tanya lagi. Emang maksudnya kayak orang ini tuh gue nggak tahu sih. Aku nggak tahu sih soalnya. Emang maksudnya orang ini tuh sedekat gini, kamu deket banget sama orang ini yang kamu sampai percaya, atau kamu cuman ya udahlah nggak ada salahnya aku nolong gitu? Lebih ke nolong aja sih. Ya ditolong mentung ya berarti ya. Kamu mau mengeluarkan keluh kesah apa? Ah. Yang sekiranya bisa kamu keluarkan lagi kan, mumpung ada kakak Galuh di sini. Sini. Aku berikan kenyamanan. Asik. Galuh si nyaman. Iya, Galuh si paling nyaman, nyaman. si paling nyaman. Gimana? Apa ya? Aku tahu kamu Tanya aja mungkin, Kak. hidup sampai. Apa? Gimana? Kenapa? Aku tahu kamu bingung. Soalnya kenapa? Iya. Soalnya Kenapa? waktu tak telepon kamu masih bangun tidur. Oh iya. Enggak, nih suaranya Kak Galuh jauh banget. Oh. Demi. Oh iya. Maaf. Apakah aku harus bagaimana? Yes. Padahal tadi aku yang suaranya paling jelas loh. Ah, Gimana? Nah, gini. Udah, dengar. Udah. Jujur nih suaranya jauh tadi. Ya Allah. Maaf loh ya. Aku baru menyadari. Iya. Gimana? Terus kamu ada tambahan lagi nggak unek-unek buat unek-unek dari si siapa? Si sahabat. si X. Ya, si sahabat yang ditulung mentung tadi. Ya unek-uneknya lebih situ aja mungkin ya. Kayak kenapa gitu loh lu ikut campur urusan gua gitu kan? Kenapa juga lu jelek-jelekin gua padahal gua udah kayak ngebantu lu gini. Cuman lu malah bales ke guanya kayak gitu. Padahal tuh kayak lu nggak butuh kayak ngejelekin orang lain gitu loh buat ditemenin orang lain lagi. Ya nggak sih? Bener sih. Emang orang ini tuh Apa emang dia kayak gitu kali ya? Nah, ini aku baru Harus ngejual kesedihan dulu buat ditemenin gitu kan? Gak ada yang tahu. Apa namanya? Jual kesedihan apa? jual kisah. Jual Iya. kisah. Jual kisah. Kamu kan udah kenal deket sama orang ini lama ya, Van ya? Iya. Emang basically orang ini tuh awalnya tampak seperti apa? Kok kamu sampai yaudah deh daripada gitu, akhirnya kamu menolong dia, kamu terpikir untuk menolong dia? Iya, karena balik lagi tuh ke Kak Galuh ya ini. Iya, aku. Iya, balik lagi Kak, kayak dia ngejual kesedihannya itu Kak. Biar kayak, gua kasihanin dia nih gini. Ternyata di luar juga dia begitu emang aslinya. Setelah dia udah dapat apa yang dia mau nih dari diri orang yang dia jual kesedihannya, ya udah dia tinggalin. Itu. Watak berarti. Passion. Passionku jual kisah. adalah jual kisah gitu ya. Diperbanyak kisahnya supaya dia sukses dengan kisah. Aduh. Apa tuh? Ya watak, gimana nggak bisa ini orang sih. Terus gimana Pan? Apa? Mau dicariin nggak orangnya? Mau Cariin apa nih? dicariin orangnya. Ah, Orangnya hilang. gak tahu orangnya kemana. Hilang dong.
Karena habis buat masalah dia pergi kota gitu loh. Pergi luar kota. Keluar kota. Oh, Melarikan diri. kok gitu ya? Apakah kita harus Sherlock ya mencari? Pindah kotanya anu ya. Pokoknya dia habis Habis apa ibaratnya kayak ruwet nih Jakarta. Iya. Dia pindah ke kota lain. Seringnya memang kayak gitu. Jadi ketika dia udah selesai dengan ini nggak cuman terjadi di katakanlah dia di satu kota, ini berarti dia bikin ruwetnya berarti udah bersirkel-sirkel kalau aku bilang, karena kalau misalnya dia bikin ruwetnya cuman sama satu circle, dia akan pindah dari satu circle ke circle yang lain untuk cari apa ya? Pembelaan. Itu tadi yang kayak dia lakuin sama teman-temanmu itu. Nah, sehubungan ini ternyata circle-circle-nya, wah makin lama udah makin banyak nih yang tahu kisahku gitu. Akhirnya dia keluar kota. Begitu. Emang sih, karena memang lebih mudah biasanya gitu. Karena memang lebih mudah untuk lari dari suatu masalah daripada menyelesaikan masalah tersebut. Betul. That's right. Kalau Cross. kalau prinsipnya pecundang memang lebih baik gitu. Begitu. Jadi gimana Wan? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Enaknya gimana nih? Biarkan dia nomaden terus nggak sih? Iya sih. Hidup berpindah-pindah. Tapi si doi ini si X nih masalahnya cuman sebatas bisnis dan percintaan atau semakin menjalar kemana-mana jadi membuat Sempet ngejalan kemana-mana. berdampak ke nama lu juga yang Jelek. yang jelek. Sempat. Dan Gue terus dijauhin satu circle gue yang baru gue kenal gitu kan. Gue nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba kayak mereka ngejauh dari gue. Sampai ada yang jujur ke gue bilang gini, nama lu kan dijelek-jelekin yang gini. Kok lu parah banget sih sama saudara kayak gini. Temen yang udah kayak saudara lu malah gituin gitu kan. Gue bilang emang kenapa gue salah ya ini. Akhirnya teman gue itu ngeliat dari sisi gue lah. Akhirnya tersadar, ya kan, teman gue itu teman dekat gue. Akhirnya dia ngejauh gitu loh dari teman gue yang gue udah kasih tahu. Sempet ada saudara gue juga kena dampak sedih gara-gara dia ngejual kesedihan dia itu ada sempet gue di kayak gak nyangkain gitu sama saudara gue kayak sekian sensor ya guys. iya tak sensor Aman. Ini si Fanta gini banget gini parah banget sih, masa perjanjian sama saudara sama temen kayak gitu kan gitu. kayak gue dibilangnya tuh nganuin si X ini kayak kerja rodi gitu. Nah, agreement di awalnya gimana? Kembali ke bisnis yang lu buat, agreementnya lu bagi hasilnya Agreementnya udah jelas. Kayak dari awal kan gue bilang kayak X lu udah nggak usah ngeluarin modal, gua aja semuanya pure dari gua. Lu tinggal kerja di situ, lu kerja sama gua. Gua maunya tuh dia kerja sama, bukan kerja sama gua konteksnya. Kalau lu kerja sama gua, lu pegawai gua dong gitu. Kalau lu kerja sama gua kan gua juga ikut kerja di situ. Cuman dia nggak paham maksudnya di situ gimana. Apakah si X ini masih kecil? Segini? Segini. Masih bocil ya?
usianya udah tua mungkin ya, cuman pemikiran bocil kali ya. Iya sih. Iya, bisa sih. Bisa juga, maksudnya kayak ada kan beberapa orang yang memang dia tidak terbiasa untuk apa ya. Jadi karena dia tuh itu ada dua, ini aku so tahu sih, tapi maksudnya kayak jadi kadang tuh aku melihat orang tuh ada dua, yang mana dia itu nggak pernah punya apa ya, nggak pernah punya oh aku maunya kayak gini dan kemudian oke, kayak gini karena dia diatur terus dengan oleh orang tuanya, atau dia lepas udah jadi dia malah nggak ada yang ngarahin akhirnya kayak gitu. Dia nggak tahu harus gimana, Dia akhirnya nggak tahu harus gimana, harus ngapain, baiknya seperti apa. Justru jadinya kehilangan arah tuh. justru jatuhnya dia jadi nggak paham gitu loh, nggak paham, dan nggak hanya berhenti di nggak paham, dia kalau nggak paham jadi nggak akan nanya gitu. Bahaya sih orang kayak Itu gitu. bahaya banget memang. Tapi kalau lu masih kuat, lu mau gimana ya, kalau lu mau nyabarin si X ini lebih bagus, cuman juga effort juga. Takutnya kayak udah lu tolongin malah nusuk, ini mau lu arahin ke yang benar malah ntar nama lagi, jadi serba salah sih, jadi Fanta juga. Jadi Raisa nggak sih? Iya. Serba salah. Oke. Malu. Ada unek-unek apa lagi nih setelah persahabatan, pertemanan, dan kehidupan kuliah ya Van ya? Kuliah Sampai mana nih? tak deskripsi. Stuck di skripsi. Bener. Sama dong. Buruan. Tapi kayaknya saya mau suren. Apa? Jangan Suren. Kenapa? Aku tanya dulu deh. Ini adalah topik yang paling aku suka. Kenapa kamu mau suren? Karena yang dari awalnya bukan kemauan kita sendiri tuh kayak sulit nggak sih? Lu untuk selesaiin. Ya memang sih. Tapi Ya, ya memang sih sulit tapi bukan tidak mungkin. iya, tidak mungkin. Cuman kan kayak balik lagi nggak sih? Kayak dari lingkungan lu nggak ngebantu lu gitu kan? Emang bener-bener buta mat nih. Kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak dari lingkungan lu nggak ada yang nge-backup kan? Makin pengen suren aja nggak sih? Gitu loh. Tapi gini sih Wan, kalau kita kan cowok ya di sini ya. Gue juga udah kuliah, ini semester keberapa berarti? Ke-14. Iya, aku inget tuh. Semester ke-14. Gue udah kepikiran buat Aku 11 Kak. gue pernah kepikiran mau suren, tapi gini, terkadang sih pasti doa yang laku sama kita itu doa dari orang tua. Kita ngasih gimana ya, usaha untuk kuliah dan lulus tuh buat ya sekedar buat menyenangkan orang tua aja, untuk selebihnya ntar kita cari jalan sendiri. Jadi tetap apa yang udah kita mulai kita kelarin aja, ayo sekuat tenaga. Buat nyenengin doang, nggak buat aneh-aneh, nggak harus kerja di bidang itu juga. Kalau dari gua pribadi loh ya. Iya, untuk formalitas. Untuk formalitas aja, wis. Selesai sebatas terima kasih udah dikuliahin dan ini udah gua lulusin. Nih ijazahnya buat bapak, buat ibu, buat papa, buat mama nih. Buat ayah, buat bunda. Berbungkus gorengan. Stay. Mau buat bungkus gorengan, mau mas terserah. Mau disekolahin juga nggak apa-apa. Ijazah laku nggak sih disekolahin ke bank? Nggak tahu. Jadi buat kalau gue memandang ijazah kuliah, ijazah sarjana tuh seperti itu. Jadi jujur gue nggak berharap banyak dari ijazah gue juga. Walaupun kata orang kampus ini percuma, ijazahnya nggak dipakai, kok nggak sesuai bidangnya gue terserah apa kata gue, apa mau gue. Orang nggak ngerasain apa yang gue rasain, mau ijazah gue kampus yang top, tapi kalau gue nggak minat di bidang itu, ya mau buat apa gitu loh. Cuman tetap diselesaiin, soalnya kita udah mulai, kita harus konsekuen bor. Iya, benar sih. Gitu sih, cukup memotivasi ya.
Motivasi. Iya, terima kasih ya. Ini Mas Alif ya? Iya, betul. Oh iya, terima kasih Mas Alif. Iya, tanggal 29 kan gue kembali bertempur bersama skripsi dan mata kuliah yang mengulang. Gue balik ke Surabaya, kalau lu mau nyusulin dan ketemu ngopi ke Surabaya, ayo. Boleh sih. Boleh sih. 29 apa nih? Agustus. Bulan ini, bulan ini. Gak bisa coy. Ya kan dia di sana terus ya, Van. Nah, Kan dia di sana terus. Jadi kalau semisal kamu ada mau berlibur dari mana ke mana, silakan mampir. kita ngopi, kita ngobrol. Gitu. Iya sih, perkuliahan. Gue cukup putus asa juga sih, jujur perkuliahan. Tapi balik lagi, Mas Balik. Alif. Kan Iya. kita cowok. Iya, balik lagi gitu, kita cowok dan kita kita Harus menyelesaikan yang udah dimulai. dan kita minimalisir tangisan sedih orang tua itu, kita minimalisir, kita maksimalkan tangisan bahagia orang tua. Iya, benar. Kita minimalisir aja. Walaupun kalau kita kita suren ya. Iya, Aku iya, nggak gini. ngomong Nggak, dulu nggak, ya. nggak, Kita suren. suren ya untuk kuliah. Orang tua bakal ya wis nggak apa-apa gini. Tapi tuh ada rintihan sedih loh di situ, dan aku yang nggak tega di situ sih. Itu juga menjadi api semangatku ketika aku kayak dikasih tahu aku tuh tinggal waktu 4 bulan buat nyelesain skripsi. Aku belum memulai bab 1, belum memulai apapun pada saat itu, dan aku punya waktu 4 bulan. Aku yang kayak temenku udah berangkat sempro dan temenku udah ada yang udah ada yang dia mau memulai untuk bab 4 ke belakang. Akunya tuh masih kayak nggak tahu mesti ngambil judul apa. Akhirnya aku yang melihat Ambil mamah judul dan papah gitu. Yoi. Melihat mamah dan papah aja mengingatkan kalau oh ya, aku kemarin itu memulai ini tidak dengan hasilku sendiri. Aku sih ya. Tidak dengan hasilku sendiri, tapi hasilnya orang tuaku. Memang itu bukan, maksudnya kayak kalau kuliah tuh emang keinginanku ya. Kalau aku sih posisinya bedanya di situ. Kuliah memang keinginanku. Kemudian orang tuaku sudah berusaha sebegitunya, jadi aku harus berusaha lebih daripada orang tuaku. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu, karena itu tadi utangku ke orang tuaku itu nggak akan ada habisnya sampai dengan sampai mau aku sampai bayar sampai kapanpun tuh nggak bakalan lunas. Jadi salah satu cara aku melunasinya adalah itu. Aku sih gitu. Sama tangis-tangis sih itu. Akhirnya aku bersemangat lagi. Oke, aku harus pegang laptopku lagi. Terus ngerjain. Kelar deh. Bener banget sih itu. Jadi kalaupun memang semisal kayak katakanlah kuliah itu kayak kamu ya Alif ya. Karena Alif kan kuliah dengan usahanya sendiri. Diingat aja bahwa di samping itu tuh kamu sudah membuang spare time-mu beberapa tahun yang sebenarnya tahun-tahun itu bisa kamu gunakan untuk yang lain. Jadi segera selesaikan aja. Jadi kamu bisa benar-benar melanjutkan tanpa kamu mikir-mikir, oh iya kemarin aku masih ada kuliah, oh iya kemarin aku masih ada kuliah gitu. Kayak gitu. Jadi tidak ada beban pikiran. Kamu bisa bebas mau melanjutkan apa lagi di tempat lain kalau kuliahmu sudah selesai. Enggak sih, problematikanya kalau kuliah selesai itu pertanyaannya tambah, kerja di mana? Aku mempekerjakan diriku sendiri, kan nggak masalah. Habis kerja di mana? Kok gak nikah-nikah? Alah. Anaknya berapa? Itu emang pertanyaan gini ya. Yang namanya manusia itu akan terus-menerus menanyakan karena mereka tuh nggak. Pertama mereka mungkin basa-basi. Kedua memang ya udah mereka nggak ada lagi yang mau ditanyain gitu loh. Nggak ada lagi yang mau
mau apa ya dikepoin gitu loh. Selain itu Enggak, aja. kalau usia memang orang nggak bakal dikepoin ini memang usia-usia orang pensiun di 60, 65. Kan udah jelas anaknya kuliah di mana, nikah sama siapa, Iya. cucunya berapa. Setelah itu udah ketahuan Tapi semua kan. belum selesai juga, Mas. Kalau menurut gua pasti bakalan ditanya cucunya berapa. Iya. Nah. Setelah pertanyaan cucunya Ya, berapa belum udah selesai. nggak ada pertanyaan lagi kan setelah cucunya berapa. Enggak juga. Iya. Enggak, terakhir pertanyaan masuk mau tanya mau mati kapan kan nggak mungkin. Iya. Jadi bener orang umur 60 tuh pensiun memang ya pensiun dari segala karir hal. dan segala pertanyaan. Pensiun dari kehidupan. Pensiun. Pensiun dari kehidupan bahaya juga ya sebenarnya. Ya kayak ibaratnya emang kamu apa sopan, emang kamu berani dan emang kamu nggak sungkan kalau tanya ke orang umur 60 tahun, Pak cucunya berapa? Kalau aku sih lebih ke ini bukan masalah sungkan atau enggak kan. Sebenarnya kadang-kadang tuh kayak kita ketemu nih sama orang tua kan. Terus Bapak dalamipun tentu di rumahnya di mana gitu kan. Terus habis gitu, oh rumahnya di sini ya. Kagungan putra pinten. Nah, terus kagungan cucu berapa gitu. Kan pasti gitu. Kan itu pertanyaan bukan pertanyaan yang pressure. Sebenarnya tidak pressure. Tidak pressure, memang sampai akhirnya nanti di titik oh cucunya kuliah di mana. Nah itu kan nggak pressure, dia udah menjawab. Oh ya dengan sih fakta. dia dengan fakta ya gitu ya. Emang mau ditanya iya. nambah cucu lagi kapan? Kan enggak. Enggak. Ayo. Iya benar Udah nggak ada pressure. Iya benar sampai dengan di titik Sampai cucu tuh baru kita udah Iya, nggak nggak pressure ya. Pressure terakhirnya rencana mau mati kapan lagi kan itu pressure. Oh, ya kan? iya. Di usia kita Bener, udah, bener. pertanyaannya kan pressure semua. Mau nikah kapan? Oh, iya. Kalau udah kerja udah lulus mau nikah kapan? Pas udah nikah kok nggak punya momongan? Nah pressure lagi. Udah punya omongan, punya anak. Loh, kok SD-nya di situ sih jelek SD ini? Iya. SD, SMP, SMA, dan kuliah kan tai jancok. Padahal kan nggak harus sekolah bagus ya, yang penting kualitas anak ya. Sekolahku dari SMP, dari SD nggak ada yang jelek, tapi aku ya Bagus, kualitasmu bagus. Kita tuh harus tetap positif ya sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengecilkan diri kita sendiri. Siapapun sih, mengecilkan siapapun. Jangan sampai. Itu aku selalu mengajarkan itu ke diriku. Ini aku salahku sih. Maksudnya kadang-kadang tuh itu aku anggap sebagai sebuah kesalahan karena aku empat banget. Akhirnya karena aku tidak mau mengecilkan orang lain, aku merasa insecure akhirnya. Kok aku jadi cerita diriku? Fanta gimana? nggak, kita di sini memotivasi gimana? Usia-usia kita emang usia yang diselimuti oleh pertanyaan-pertanyaan yang bangsat. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu Karena usia kita usia labil. sebenarnya justru bukan usia labil. Kita tuh usia yang sudah stabil harusnya. Ini aku garis bawain harusnya ya. Harusnya kita tuh sudah masuk ke usia-usia stabil. Cuman memang kadang ada beberapa keadaan yang kemudian membuat kita tuh punya emosi yang sebenarnya bukan beberapa keadaan, tapi kayak masa lalu, kayak hal-hal yang telah terjadi sama kita, akhirnya itu membuat trauma atau membuat luka yang kemudian membuat kita menjadi seperti ini. Nah, kalau aku sih salah satunya adalah karena aku ya itu tadi ya, karena aku selalu mengecilkan diriku sendiri, akhirnya aku merasa ngelakuin apa-apa tuh takut banget salah. Kalau nah, ya aku sharing ya ini. Sharingnya jadinya. Kalau kita sebagai cowok nggak boleh gitu sih, Man. Nggak boleh. Kita harus membesarkan diri kita sendiri untuk apapun. Soalnya gini pada dasarnya, kalau bukan diri kita sendiri yang duluan percaya ke diri kita, mau siapa lagi? Lu mau ngajak orang lain buat percaya, kalau diri lu sendiri nggak percaya sama kemampuan lu kan nggak bisa. Ya nggak? Mantap sekali. Itu benar. Itu makanya aku selalu mengingatkan buat siapapun yang di sana, mau cowok mau cewek, karena itu harus self love. Karena dengan self love tuh akhirnya kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, akhirnya kita termotivasi dan kita ya udah akan apa ya, istilahnya mentalnya bakalan menter aja. Kalau misalnya apaan, kalau misalnya kayak dikatain, Mbak mau nikah kapan? Suka-suka saya, kan tinggal gitu.
sebenarnya kan gitu. Ya aku lebih tak jawab guyon sih. Iya sih, maksudnya kan kayak kasarnya gitu, Tapi halusnya kan ya kapan? diguyonin dong. Besok kalau enggak kesiangan. Besok kalau nggak hujan. Udah selesai. Gitu. Gimana Van? Malam ini apakah Van terasa fun? Selalu kan untuk dunia yang dunia. Dunia tipu-tipu. Yoi. Yoi. Yunita. Di dunia tipu-tipu. Oke, udah gitu aja ya. Oke sih. Sampai ketemu ya. Makasih banyak ya udah mau gabung lagi bareng sama kita, Fanta. Iya, sama-sama. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton? Atau mungkin buat si sahabat itu tadi, mau ada pesan-pesan? Sahabat X dan Y mungkin kan. Ah, Apa ya? selain sehat selalu. Baru ngomong gitu saya. Kayak lebih mikirin diri lu aja deh daripada ngurusin urusan orang lain. Bener, setuju sih. Setuju banget. Belum tentu lu ikut campur urusan orang lain tuh nyelesain masalahnya. Mm-mm. Siapa tahu kan malah nambahin masalahnya, dari tahu. Bener, bener banget. Oke, Van, Oke. sampai ketemu. Kalau bisa ketemu beneran malah asik sih ngopi. Ketemu beneran ya. Siap. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Ntar jangan lupa ditonton videonya kalau udah diupload. Siap. Oke, bye-bye. Yoi, assalamualaikum. Oke, itu tadi ngobrol kita sama Kak Fanta ya, yang udah DM di Instagram Perusak Mental. Buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Perusak Mental, sama jangan lupa di subscribe. Oh di sini. Taruh mana sini? Iya mana? Ya udahlah, di mana aja. Apa subscribe channelnya namanya lah? Channelnya namanya Paracetamol. Paracetamol. Aku bingung nih bacanya. Paracetamol. Paracetamol. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di sharing-sharing curcol asik nggak asik, fun nggak fun, ya yang biasa-biasa aja, pokoknya menemenin insomnia kalian, asik. Biar kita bisa ngobrol bareng. Bisa Intinya meluapkan. Kalau misalnya ada yang mau diceritain tapi nggak tahu tempatnya cerita di mana, bisa langsung aja DM ya. DM di Instagram Perusak Mental. Misi saya di sini adalah mengurangi tingkat bunuh diri di Indonesia dan mengurangi tingkat stres anak-anak muda di Indonesia. Karena kalau anak muda di Indonesia udah gak karuan, siapa lagi yang mau nerusin bangsa ini? Bor! Asik ya kata-kata bicara. Masuk banget sih. Oke. See you next video. Bye-bye.